Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga sampai detik ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus belajar. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Ya anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah kalian selalu tetap semangat, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan penuh keberkahan serta menjadi ilmu yang manfaat. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan pemahaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh-soleha, minggu lalu kita sudah belajar bersuci dari hadas ya. Apa itu hadas serta pembagian hadas. Lalu apa syarat-syarat mandi dan juga rukun mandi. Semua sudah kita pelajari ya. Semoga anak-anak masih terus ingat ya. Dan insya Allah pada hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang wudhu. Pasti semua sudah tahu ya apa itu wudhu atau cara berwudhu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Guru akan jelaskan cara rinci pengertian dari wudhu itu sendiri. Pengertian wudhu. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab yang artinya menurut bahasa adalah bersih. Adapun wudhu menurut istilah artinya adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci dan menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, anak soleh-soleha, perintah berwudhu ini bersamaan dengan perintah melaksanakan sholat. Karena sholat yang dikerjakan tidak akan sah jika tidak memiliki wudhu ya. Jadi jika kita terkena hadas kecil, maka kita harus berwudhu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Jika tidak berwudhu, maka sholatnya tidak akan sah. Adapun dalil perintah berwudhu terdapat di surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan ke kedua mata kaki. Nah, anak soleh-soleha, jadi jelas dalil Al-Quran Al-Maidah ayat ke-6 ini menjelaskan kewajiban kita untuk melaksanakan wudhu sebelum sholat. Jadi sebelum melaksanakan sholat diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Karena di dalam Islam menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat beribadah merupakan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, berawal dari kebersihanlah akan diterimanya amal ibadah kita. Selain dalil dari Al-Quran, ada juga dalil hadis yang memerintahkan kita untuk berwudhu. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu jika dia berhadas sampai dia berwudhu terlebih dahulu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berwudhu sebelum sholat. Wajib ya, jika anak-anak ingin melaksanakan sholat, maka wajib berwudhu terlebih dahulu. Karena jika tidak berwudhu, maka sholatnya percuma, tidak akan sah. Anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui
perintah berwudu, ada juga syarat-syarat berwudu. Jadi, untuk berwudu terdapat syarat-syarat sah wudu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam. Bagi non-muslim atau yang bukan muslim, wudunya maka tidak dianggap sah. Karena wudu adalah ibadah badaniyah, sehingga secara jasmani, orang yang beragama Islamlah yang boleh dan sah melakukan wudu, sedangkan yang non-muslim tidak. Lalu syarat yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Yang dimaksud tamyiz adalah dewasa. Maka bagi anak kecil yang belum tamyiz wudunya juga tidak sah. Begitu juga dengan orang yang gila. Apa sih ukuran tamyiz itu? Nah, ukuran tamyiz adalah dia bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Anak kecil dan orang gila yang tidak bisa melakukan hal tersebut maka tergolong belum mumayyiz. Begitu juga dengan orang yang mabuk. Lalu syarat yang ketiga adalah dengan tidak berhadas besar. Tentu bagi perempuan yang masih haid dan nifas, maka tidak sah wudunya. Karena di sisi lain juga, mereka dilarang sholat dan membaca Al-Quran, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu melakukan wudu. Syarat keempat adalah dengan air yang suci dan menyucikan. Dan yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit ya. Maksudnya apa? Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi tubuh kita ya, kulit kita, seperti getah, cat, atau kutek ya. Karena kalau kita berwudu dan masih menempel seperti kutek, getah, dan cat, maka wudunya tidak sah ya. Nah, itu adalah syarat wudu yang harus dipenuhi bagi kita yang akan melakukan wudu. Insya Allah anak-anak paham ya syarat-syarat tersebut. Anak-anak semuanya, setelah syarat-syarat sah wudu sudah kita penuhi, ada juga rukun wudu yang harus kita ketahui. Apa saja sih rukun-rukun wudu tersebut? Yang pertama adalah niat. Niat wudu ini adalah berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Niat ini dilakukan berbarengan dengan perbuatannya, yaitu ketika air mengenai muka, maka pada saat itu pula dibarengi dengan niat di dalam hati. Tanpa niat, wudu seseorang dianggap tidak sah, karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan niatnya. Jadi sebelum kita berwudu harus niat dulu ya. Apa sih bunyi niat wudu? Pasti semua sudah tahu nih, niat wudu seperti apa. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sudah tahu kan bagaimana bunyi niat wudu? Pasti semua sudah hafal karena niat wudu ini sudah dihafal dari anak-anak masih di TK dulu. Oke, nanti setiap berwudu jangan lupa dibaca niatnya ya. Lalu, rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka dilakukan dengan cara membasahi muka dengan menggunakan air. Hal ini dilakukan dengan cara meratakan air ke seluruh bagian muka hingga bagian tempat tumbuhnya rambut, daun telinga, dan dagu. Membasuh muka ini dilakukan sebanyak 3 kali. Coba perhatikan pada gambar. Jadi kita kalau berwudu bukan muka depannya saja, tetapi harus benar-benar membasuhi sampai tempat tumbuhnya rambut ya. Nah, itu harus rata semuanya. Karena kalau tidak rata nanti wudunya tidak sah ya, dan sholatnya juga jadi tidak sah ya. Kemudian rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan ini dilakukan dengan mengalirkan air yang dimulai dari bagian jari lalu ke atas hingga siku. Disunahkan membasuhnya dilebihkan sedikit ya ke bagian atas siku, dan dilakukannya sebanyak 3 kali. Terkadang masih ada anak-anak
yang membasuh tangannya ini tidak sampai siku, bahkan kurang dari siku. Nah, untuk kedepannya ketika berwudu, lebih baik dilebihkan sedikit ya ke atas siku agar wudunya lebih sempurna. Rukun yang keempat, mengusap tempat tumbuhnya rambut. Mengusap tempat tumbuhnya rambut dilakukan dengan mengusap sebagian tempat tumbuhnya rambut dan disunahkan untuk membasahi seluruh bagian kepala. Rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki ini dilakukan dengan mendahulukan membasuh bagian ujung jari hingga mata kaki. Disunahkan menyela-nyela jari kaki ya, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi anak-anak ketika berwudu bukan hanya sekedar terkena air saja kakinya, tetapi jari-jari kakinya dibasuh ya, sampai airnya itu benar-benar sempurna masuk ke jari-jari kaki. Dan juga ketika membasuh kaki, jangan lupa dimulainya dari sebelah kanan. Dan untuk rukun wudu yang terakhir adalah tertib. Tertib adalah mengurutkan rukun-rukun wudu dari awal hingga akhir. Nah, jika dalam mengerjakan rukun-rukun wudu tidak berurutan atau salah satu rukunnya tertinggal, maka wudunya tidak sah. Jadi harus benar-benar berurut dari mulai membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Itu dilakukan secara tertib atau berurut. Insya Allah anak-anak Bu Guru semuanya bisa ya melakukan rukun-rukun wudu yang tadi sudah disebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengetahui syarat-syarat sah wudu, kemudian rukun wudu. Nah, sekarang anak-anak tinggal mempraktekkan cara berwudu yang benar. Nah, ini adalah sebagai tugas untuk di rumah. Anak-anak kirimkan ya video cara mempraktekkan wudhu dengan benar, kemudian nanti dikirim ke Bu Guru. Itu saja tugasnya, tidak perlu banyak-banyak. Yang jelas praktek berwudhu ini biar Bu Guru mengetahui nih anak-anak yang sudah benar berwudhunya ya, urutannya, kemudian caranya juga ya, nanti bisa Bu Guru lihat dari video yang antum kirimkan. Dan alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan. Jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar COVID ini segera berakhir. Baiklah anak soleh-soleha, kita tutup saja pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.